Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya yang telah pada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam ya. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah ekonometrika. Silahkan bagi kalian yang memungkinkan untuk on cam ya, agar terlihat oleh saya gitu ya. Dan kita lebih interaktif lagi lah, interaksinya lebih bagus ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin. Berdoa, dipersilahkan. Ya, selesai. Oke, teman-teman, yang kemarin saya berikan itu adalah terkait dengan uji asumsi klasik ya, tapi belum saya jelaskan ya, belum sempat saya jelaskan karena memang beberapa minggu ke belakang memang ada kesibukan kebetulan di jam yang sama gitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan uji asumsi klasik. Sebelumnya kan saya sudah pernah bahas menggunakan EViews juga ya, bagaimana kita cara meregresi ya, meregresi variabel-variabel, bagaimana sih pengaruh antara X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, maupun pengaruh secara simultan ya, di antara ketiganya terhadap Y gitu. Nah, sekarang, kita itu ketika mengolah suatu data, nah itu tidak bisa sembarangan mengolah saja. Kita juga harus melihat ya, apakah dia terkena suatu penyakit atau enggak gitu. Jadi di data juga ada yang disebut dengan penyakit gitu ya. Nah, salah satunya contohnya adalah apa? Kalau yang sudah baca RPS-nya mungkin tahu ya. Itu yang diuji asumsi klasik. Iya. Salah satunya apa? Ada ini Bu. Autokorelasi. Ya, kemudian Terus multikolinearitas dan heteroskedastisitas ya. Oke. ya. Oke, yang hari ini akan saya bahas adalah terkait dengan multikolinearitas ya, multikolinearitas. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar nggak apa sih itu multikolinearitas? Kondisi apa multikolinearitas itu? Kalau nggak salah ini Bu, ketika antara variabel independen saling berhubungan. Antar variabel independen itu Independen. saling berhubungan. Saling berhubungan itu seperti apa, Ki? Itu belum terlalu ini Bu. Antara X1 Udah dengan sampai sana X2 bacanya. itu berkorelasi ya? Ya Bu. Harusnya boleh nggak sih X1 dengan X2 itu berkorelasi? Kalau di persyaratan nggak boleh. Tidak boleh ya? Kenapa? Nggak boleh. Belum baca bukan alasan itu. Jadi sebetulnya kalau istilah ini PPT Ibu kelihatan ya? Lihat Bu. Lihat ya. Oke, sebelumnya kita bahas apa sih sebetulnya multikolinearitas itu ya. Jadi multikolinearitas itu artinya berarti kan multi ya, berarti kolineritas ganda ya. Nah, sebetulnya ini diciptakan oleh Regner Frisch ya, itu dalam bukunya Statistical Coefficient Analysis by Means of Complete Regression System ya. Jadi artinya apa? Multikolinearitas ini itu berarti adanya hubungan linear yang sempurna ya, atau exact exact atau perfect or exact di antara variabel-variabel bebas ya dalam model regresi gitu ya. Mohon maaf ini Ibu ngelihat ke bawah karena kameranya sebetulnya di atas ya, ini kameranya. Jadi punten kalau nampak terlihat ke bawah karena laptopnya di bawah. Ya, jadi itu dia ada variabel bebas dalam regresi gitu ya. Jadi ada korelasi yang sempurna ya. Jadi menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linear yang sempurna gitu ya.
Jadi antara variabel X1 dengan variabel X2 itu dia ada hubungan, gitu ya, ada korelasi. Kenapa sih kok korelasi itu nggak boleh, Bu? Kenapa ya? Ada yang sudah baca belum? Kalau Kiki tadi katanya belum baca ya. Kalau yang lain gimana? Kekuatan prediksinya kurang kuat bukan sih, Bu? Tuh, bisa ya kekuatan prediksi jadi kurang kuat ya. Nah, kalau biasanya kalau multikolonialitas itu terjadinya pada regresi linear sederhana atau regresi linear berganda ya? Kalau sederhana kan hanya ada satu variabel bebas ya, jadi nggak mungkin dia kena multikolonialitas. Tapi kalau misalkan multikolonialitas ini biasanya dia kalau misalkan si variabel bebasnya itu lebih daripada satu, berarti ada pada regresi linear berganda ya. Jadi ini hanya berlaku untuk hubungan linear antar variabel bebas X saja dan tidak berlaku untuk hubungan yang non-linear, gitu ya. Nah, konsekuensinya kenapa? Kok multikolonialitas itu nggak boleh ya, Bu ya? Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat itu sebuah model ya, sebuah model itu kalau dia mengandung multikolonialitas, maka dia si variannya itu akan terus naik, ya. Variannya terus naik atau terus-terusan membesar, gitu ya. Dengan adanya varian yang semakin naik atau membesar, maka standar error dari beta 1 dan beta 2 juga akan membesar atau akan naik, gitu ya. Oleh karena itu, apa dampaknya nih kalau misalkan dia terkena multikolonialitas itu? Ya. Jadi, dampak adanya multikolonialitas di dalam model regresi itu, jika kita menggunakan teknik estimasinya adalah metode kuadrat terkecil yang kita pelajari kemarin, yaitu OLS, ya, ordinary least square, maka meskipun si penaksir OLS-nya itu mungkin bisa diperoleh, dan katanya kalau multiko itu masih dikatakan blue ya. Masih ingat blue itu apa? Best linear unbiased estimator ya. Jadi meskipun dia masih dikatakan blue, tapi kesalahan standarnya itu cenderung semakin besar dengan meningkatnya tingkat korelasi antara peningkatan variabel. Sehingga apa? Sehingga dia bisa sulit memperoleh penaksir yang tepat. Ya. Nah, yang kedua, karena misalkan besarnya kesalahan standar itu, maka selang antar interval keyakinan untuk parameter populasi itu si statistik T-nya itu dia akan kecil, ya, sehingga nanti apa akibatnya? Kalau T-nya kecil, dia nggak akan signifikan hasilnya, ya, hasilnya. Nah, atas dasar yang nomor 2 tersebut, maka dalam kasus multikolonialitas itu, ya, kalau multikolonialitasnya tinggi, maka data sampel itu mungkin sesuai dengan kelompok hipotesis yang berbeda-beda. Jadi di situ nanti akan terdapat probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah, gitu ya. Itu meningkat, ya, probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah itu meningkat. Nah, selama multikolonialitas itu tidak sempurna, maka penaksiran koefisien regresi itu mungkin, ya, tapi taksiran dan kesalahan standarnya menjadi sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan dalam data, ya. Jadi kalau terkena multiko nanti kita akan melihatnya, loh kok dia R-square-nya tinggi ya? Kan kalau R-square itu dia melihat apakah si variabel X1, X2, X3 itu bisa menjelaskan variabel Y atau enggak gitu ya, X1, X2 itu. Nah kok R-nya tinggi gitu ya, tapi tidak satu pun variabel itu, koefisien itu dia berpengaruh secara signifikan gitu ya. Jadi multikolonialitas yang tinggi itu membuat tidak mungkin mengisolasi pengaruh individual dari variabel yang dijelaskan. Seperti itu ya. Bu, punten Bu, mau konfirmasi. Jadi Bu, Gimana? enggak tadi mau nanya, ini slide-nya belum pindah. Emang belum? Ya, baik Bu. Iya, saya baru intro tadi ya. Kalau sekarang udah pindah?
Sudah, Ibu, sudah. Sudah, Bu. Memang baru judulnya aja saya masih intro tadi ya, masih pengenalan dulu nih ya. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan bagaimana sih sifat dan konsekuensi dari multikolonialitas ya. Jadi nanti kita akan pelajari juga gimana sih cara mendeteksinya. Kemudian kan yang namanya sakit ya, data juga bisa sakit, kita bisa sembuhkan ya. Gimana cara menyembuhkan data ini gitu ya? Apakah tanpa perbaikan atau harus ada perbaikan gitu. Jadi ada dua cara. Jadi ada yang kalau misalkan datanya seperti ini dia tanpa perbaikan pun tidak apa gitu ya. Tapi kalau misalkan harus ada perbaikan, nanti perbaikannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, tadi multikolonialitas, collinearity ganda, itu berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau perfect or exact di antara variabel bebas dalam regresi ya. Jadi kalau misalkan ada istilah multikolonialitas, maka dia akan menunjukkan apa? Hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan atau kita sebut sebagai variabel bebas ya dari model regresi ya. Jadi nih kita lihat di sini X1 dia linear dengan X2, ya berkorelasi dengan X2. X2 berkorelasi dengan X3. Nah, itu yang disebut dengan multicollinearity ya. Nah, ini ya. Nah, jadi multikolonialitas itu adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel independen. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang dependennya ya. Jadi kita bahas X-nya. Kan? Nah, kalau misalkan kita lihat yang kasus pertama nih ya, yang case 1 ini X1 dan X2-nya dia terkait ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, si X2 ini tidak punya hubungan dengan Y gitu ya. Malah dia kok dia seperti mempengaruhi X1 gitu ya. Misalkan gini, jumlah jam belajar itu berkaitan dengan nilai ujian. Ya. Kemudian frekuensi ke kamar kecil terkait dengan belajar. Misalkan Anda minum lebih banyak kopi untuk bergadang, tetapi pergi ke kamar mandi itu tidak terkait dengan kinerja ujiannya sebetulnya ya. Jadi si X1 dan X2 ini, si X2-nya dia sebetulnya nggak ada kaitannya dengan Y. Gitu. Ini untuk case 1 ya, kalau kita lihat di gambar ini. Kalau kita lihat yang case 2 nih ya. Nah, apa yang terjadi nih pada case 2 ini? Nah, X1 dan X2 ini dia berkontribusi pada beberapa varian unik yang dijelaskan oleh Y. Tetapi dia juga punya varian umum yang dijelaskan. Misalnya, minum alkohol dan merokok itu bisa menyebabkan kanker. Ya. Banyak perokok juga pecandu alkohol. Gitu. Nah, ini kasus yang kedua. Kemudian ada kasus yang ketiga. Nih ya. Kalau lihat di kasus yang ketiga, nah lagi-lagi, baik X1 maupun X2, dia mengembangkan varian unik yang dijelaskan oleh Y. Tapi si X1 dan X2 ini dia sama sekali tidak terkait ya secara ortogonalnya. Contohnya apa? Misalnya, kecerdasan matematis dan kecerdasan verbal itu dapat memprediksi kompetensi dalam bisnis. Tetapi sebetulnya apa? Kedua kecerdasan ini nggak ada hubungannya. Gitu ya. Jadi misalkan ada seorang pembicara yang baik, tapi dia mungkin aja dia bisa nggak bisa menghitung 1 sampai 10 dengan benar gitu ya. Jadi kedua kecerdasan ini sebetulnya nggak ada kaitannya. Itu case 3 ya. Kalau kita lihat lagi case 4. Nah, ini meskipun X1 dan X2 ini dia sama-sama memprediksi Y, tapi si varians ya yang dijelaskan oleh disumbangkan oleh X2 ini dia ketutup sama X1. Ya, karena si X1 dan X2-nya ini dia terlalu berkorelasi gitu ya, terlalu berkaitan. Jadi si X1 itu bisa mempengaruhi X2 gitu ya. Saling mempengaruhi. Padahal yang kita mau lihat itu adalah bagaimana pengaruh X1 X2 terhadap Y gitu. Tapi si X1 sama X2 ini dia saling terlalu berkorelasi gitu. Nah, ini case yang keempat. Nah, ini ya sifat-sifat atau jenis-jenis sifat multikolonialitas. Nah, konsekuensinya apa dari multikolonialitas ini? Ya. Jadi, si kesalahan standarnya ini cenderung semakin besar. Ya. Kesalahan standarnya cenderung semakin besar. Kemudian, nilai hitung uji statistik T akan kecil. Sehingga membuat variabel independen secara statistik nggak akan signifikan. Gitu ya. Jadi, si variabel independen itu tidak akan signifikan mempengaruhi variabel
dependennya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah itu akan meningkat. Itu konsekuensi kalau data terkena multikoleritas, ya. Yang keempat, estimasi OLS dan kesalahan standarnya itu menjadi sangat sensitif terhadap sedikit aja perubahan dalam data. Nah, tapi kita kadang tertipu. Kenapa? Karena ternyata dia memperoleh R-square-nya itu tinggi, ya. Tapi kok nggak ada koefisien dari taksir itu signifikan, gitu ya. Nanti kita coba ya di EVIUS-nya ya. Nah, gimana cara mendeteksinya? Nah, nanti kalian ketika misalkan kalian running data gitu ya, pas dilihat, wah, alhamdulillah nih R-square-nya tinggi gitu ya. Tapi pas dilihat, loh kok hanya sedikit variabel independen yang signifikannya gitu ya. Sehingga kita bisa menduga ketika nilai R-square-nya cukup tinggi, katakanlah misalkan 0,8 sampai 1 gitu ya. Tapi sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan secara individu kalau dilakukan uji T ya, uji T atau t-test itu. Jadi maksudnya hipotesis 0 bahwa koefisien regresi parsial itu sama dengan 0 hampir semuanya diterima. Jadi secara individu, secara parsial itu ya dia tidak mempengaruhi si X1 itu terhadap Y, X2 terhadap Y gitu. Misalkan ada X1 sama dengan X6. Tapi di antara semuanya itu meskipun R-square-nya tinggi, tapi X1 sampai dengan X4 misalkan dia tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, itu patut dipertanyakan. Bisa jadi datanya terkena multikolinearitas gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, cara mendeteksinya ya. Cara mendeteksi pertama kita lihat dari nilai R-square tadi ya. Yang kedua kita pakai cara lihat korelasi parsialnya antar variabel independen gitu ya. Nah, deteksi kedua ini bagaimana caranya? Yaitu melalui perhitungan koefisien korelasi antar variabel independen. Ya, ketentuannya bagaimana? Kalau misalkan koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolinearitas. Ya. Dan sebaliknya, kalau koefisien antar variabel independennya itu tinggi, antara 0,8 sampai dengan 1,0, maka itu diduga terdapat multikolinearitas. Ya. Contoh ilustrasinya seperti ini, kita lihat nih, ini modelnya ya. Kan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah beta 3x3 tambah epsilon ya. Kita lihat kalau X1 sama X1 udah pasti 1 ya. Nah, tapi kita lihat nih, X1 dengan X2, ini kira-kira tinggi nggak nih korelasinya? X1 dengan X2. Dia 0,9, tinggi ya. Tinggi gitu ya. Oke, kemudian kita lihat nih, bagaimana X1 dengan X3? Sama tinggi juga. Nih, kalau kita lihat semua ya, X2 dengan X1, X2 dengan X3, X3 dengan X1, hampir semua dia di antara 0,8 sampai dengan 1. Ya. Sehingga di sini kita patut mencurigai dan menduga bahwa ada hubungan linear nih antar ketiga variabel tersebut atau yang kita sebut sebagai multikolinearitas. Gitu ya. Nah, kita lihat aplikasi EVIUS-nya nih ya. Kita lihat aplikasi EVIUS-nya nanti kita coba langsung ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita buka EVIUS ya. Belum muncul ya? Nah, share screen. Ini dia screen yang besar ya. Oke, kita lihat di sini ada EVIUS ini gimana cara ke bawah ini ya. Udah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Klik Pak new work file ya. Oke, kita kecilin bisa nggak sih ini? Bentar ya. Start date-nya dari tahun berapa ini? 90 sampai dengan 2018 ya. 1990 sampai dengan 2018 ya. Oke. Kita lihat di sini ada data apa nih? FDI, tahu FDI? Tahu FDI enggak? Foreign Direct Investment. Investasi asing ya.
investasi asing langsung. Kalau ini GDP, tahu GDP? Gross domestic product. Nah, gross domestic product. Kalau labor, tenaga kerja ya, PMDN, itu investasi dalam negeri ya. Kalau ini FDI itu investasi dari luar atau asing ya, luar negeri. Ini PMDN itu dari dalam negeri. Berarti ada berapa ini? Ini Y ya. Y, ini X1, X2, dan X3. Oke, masih ingat nggak caranya? Kita new object ya, klik series. Kita masukin X1. Kemudian kita masukkan lagi X2 ya. Kemudian kita masukkan lagi X3. Ada yang kurang nggak? Setelah X3 apa? Y ya. Oke. Oke. Kita buka langsung aja secara grup ya. Klik kanan, kemudian open as group ya. Nah, ini sudah muncul. Ini tampilannya berubah di kalian, ikut? Berubah, Bu. Kelihatan berarti ya. Kita lihat X1 Betul. sampai dengan X3 ya. Ini berarti loan GDP sampai dengan loan PMDN. Ada yang tahu nggak loan itu apa? Itu logaritma natural ya. Oke, kita lihat ada yang kelewat nggak? Nggak ada ya. Kita cek lagi. Y. Y-nya kita masukkan. Sampai sini paham nggak? Oke, nanti bisa dicek lagi, saya kasih rekamannya ya. Kita tutup saja. Lalu apa nih yang kita lakukan setelah ini? Quick, Bu. Oke, kalau misalkan mau lihat ini ya, quick, terus estimate, equation, klik, Y, spasi, C, ada yang masih ingat? Spasi, X1, X1, X2, 3. dan X3 ya. Oke. Kita lihat yang pertama di sini kira-kira nih ya, kalau kita lihat di sini R square-nya dengan adjusted R square-nya dia tinggi nggak? Tinggi, Bu. 0,8. Oh, tinggi ya. Artinya apa kalau R square itu atau koefisien determinasi itu? Koefisien determinasi itu artinya adalah bagaimana X1, X2, dan X3 dapat memberikan perubahan naik turunnya Y ya. Ya berarti dia bisa ya tinggi. Nah, tapi kita patut curiga karena kenapa curiga? Karena probabilitasnya yang signifikan yang mana ini di antara X1, X2, X3? Yang mana yang signifikan? X1. X1 saja, Bu. Ini X1 saja ya. X1 itu tadi apa? Hanya GDP, Investasi asing. GDP ya. Hanya GDP. DI, Bu. GDP yang mempengaruhi FDI. Oh iya. Berarti, oh ternyata pertumbuhan ekonomi itu mempengaruhi investasi asing, ya, investasi luar negeri gitu ya. Nah, tapi ternyata si X2 dan X3 itu dia tidak berpengaruh kok. Ini aneh, nih ya, ini aneh. Nah, kenapa aneh? Karena dia diduga terkena multikolinearitas gitu. Nah, kita coba lagi buktikan dengan cara yang lain ya. Kita lihat nih di sini. Ini prosedur yang kita lihat tentang korelasi parsial antar variabel ya. Jadi tadi masukkan semua data, kemudian klik quick, grup statistik, dan korelasi. Sehingga nanti di layar muncul seperti ini ya. Oke. Klik apa tadi? Quick, grup statistik, dan korelasi. Kita lihat nih, X1, spasi X2, dan spasi X3. Oke. Nah, ini hasilnya nih. Nah, yang tadi kan dugaan pertama dia terkena multiko. Ini dugaan kedua dia kena lagi nggak? Kena, Bu. Kena ya. Kenapa? Karena apa? Alasannya dia kena?
koefisiennya tinggi, Bu. Karena koefisiennya tinggi, ya, koefisiennya tinggi, betul. Ini cara yang kedua. Kemudian tadi, ya, ada cara yang berikutnya, ya, yaitu cara yang ketiga, ya, yaitu dengan regresi auxiliary, ya. Apa itu? Yaitu regresi jenis ini dia dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen secara bersama-sama, ya. Nah, ini karena X-nya ada 3, berarti kita harus menjalankan beberapa regresi. Ya, ada 3 kali regresi. Yaitu regresi antar apa aja? Yang pertama, kita lihat dulu antara, ada nggak sih hubungan antara X2 dengan X3, kemudian X1 dengan X3, X1 dengan X2, gitu ya. Kita coba ya. Bagaimana running datanya kira-kira? Klik quick, estimate equation, kemudian Y spasi C, X1 dan X2. Ya. Nah, kita cek apa nih yang harus diceknya? Diceknya adalah F statistiknya. Ya, F statistiknya. Dia F statistiknya 100. Nah, itu caranya tadi ya. Itu caranya. Nah, kita lihat di sini, misalkan ya, akhirnya kan tadi X2 dengan X3, kemudian X1 dengan X3, X1 dengan X2. Kita lihat semua F-nya, ya. Lihat F-nya. Nah, setelah dihitung, misalkan si F tabelnya itu 3,37. Nanti kita lihat lagi tata cara melihat F tabel ya. Nah, dari mana ini 3,37 itu dari F tabel? Nah, setelah menghitung yang pertama, F yang pertama itu didapatkan misalkan 67,038. Sehingga apa yang terjadi? Ketika si F hitungnya lebih besar dibandingkan F tabel, maka ada korelasi antara X1 dengan X2 dan X3 secara bersama. Ya. Kemudian F2. Nah, ternyata dapatnya 213 regresi yang berikutnya ya. 12,659. Sehingga ini juga sama ya, 185,147. Sehingga ada korelasi nih yang kedua ini antara X2 dengan X1 dan X3 secara bersama. Yang ketiga juga sama, dia lebih besar juga, ya. Sehingga di sini ada korelasi juga antara X3 dengan X1 dan X2 secara bersama juga. Sehingga kesimpulannya apa? Dari cara 1, cara 2, cara 3, itu semuanya terdapat gejala multikolinearitas. Ya. Oke. Kemudian bagaimana nih Bu cara penyembuhannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya kalau multikolinearitas itu bisa dikatakan penyakit yang tidak terlalu parah. Kenapa? Karena tetap menghasilkan estimator yang blue. Ya. Kenapa? Karena masalah estimator yang blue itu, Bayes linear unbiased estimator itu dia tidak memerlukan asumsi tidak adanya korelasi antar variabel independen. Cuman untuk multiko ini akan menyebabkan apa? Kita kesulitan sebetulnya memperoleh estimator yang atau dengan standar error yang kecil, ya. Nah, biasanya kenapa sih kena multiko itu? Kenapa? Karena misalkan si populasinya atau observasinya itu sedikit, ya. Jadi biasanya si masalah dari multiko ini karena sampelnya sedikit, gitu ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu dengan cara menambah sampel. Berarti kan ketika sampelnya diperbanyak, maka ada kemungkinan dia akan terbebas dari multikolinearitas, gitu ya. Nah, sehingga di sini itu ada cara penyembuhan, ya, yang melalui perbaikan. Kalau tadi kan tanpa perbaikan, dibiarkan saja nggak apa-apa, gitu kan ya. Dengan cara perbaikan, kita yang pertama kita lihat informasi a priorinya, gitu ya. Kita lihat, wah ini ada yang kurang nggak sih dari sini? Kemudian bisa jadi juga dengan menghilangkan variabel independen yang berkorelasi, gitu ya. Jadi salah satunya dihilangkan, misalkan oh tadi ya udah PMDN kayaknya nggak usah dimasukin karena dia korelasinya paling tinggi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga dengan cara apa? Menggabungkan data cross section dengan data time series menjadi data panel, ya. Kemudian yang keempat bisa juga menggunakan transformasi variabel, ya. Yang kelima tadi solusinya adalah menambah data. Itu untuk multikolinearitas.
gitu ya. Nah, itu segitu terkait multikolineritas ya. Oke, terima kasih.